Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bereja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Amanda Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Oh ya guys, kalian tahu ini nggak? Atau ini? Yaps, topeng. Sebenarnya ini tuh dari mana sih awalnya dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, topeng merupakan sebuah karya seni yang cukup misteri karena biasanya karya seni ini itu dipakai seseorang di bagian wajah untuk menutupi wajah dari orang tersebut dan mencerminkan aura serta sifat dan perilaku dari topeng yang dikenakan. Topeng sudah ada sejak zaman prasejarah, bahkan 9.000 tahun yang lalu. Nah, topeng yang berusia 9.000 tahun yang lalu itu sekarang berada di Museum Bible Ederson di Paris dan Museum Israel di Yerusalem. Nah, karena usianya yang cukup tua, kayu tersebut dulunya ini terbuat dari kayu maupun kulit. Namun beberapa sumber lain juga mengatakan bahwa topeng ini juga ada yang berusia 30.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Pada masa tersebut, topeng ini belum semuanya itu secara umum ya. Jadi ini terlihat di sebuah gua paleolitik yang salah satunya yaitu di Roscommon, Netherlands di Prancis. Ditemukan sebuah batu yang melukiskan wajah manusia dan ini diperkirakan usianya itu 35.000 tahun yang lalu. Topeng sendiri mempunyai peran historis yang sangat mendalam karena siapapun yang memakai sebuah topeng, dia harus belajar menjadi inti dari manusia yang topengnya sedang dia pakai tersebut, dan ia sedang berimajinatif untuk menjadi identitas yang berbeda. Nah, bentuk topeng itu juga bermacam-macam. Ada topeng yang memiliki sifat pemarah, lembut, bahkan penuh kebijaksanaan. Pada zaman dulu, topeng ini dipakai sebagai upacara adat maupun sebuah ritual. Bahkan sampai sekarang, beberapa suku masih menggunakannya dalam upacara adat mereka. Di seluruh dunia ini ada berbagai macam topeng, baik itu ini disesuaikan dengan kebutuhannya, baik untuk upacara, teater, film, medis, kemudian ada juga untuk tari-tarian, dan bahkan pekerjaan, serta masih banyak lagi loh. Topeng memiliki keunikan baik dari segi bentuk maupun filosofinya. Nah, bentuk ataupun fungsi dari topeng di masing-masing daerah ini berbeda-beda ya. Jadi perbedaan ini tergantung baik dari faktor ekonomi, kepercayaan, serta kesadaran mereka untuk menghargai nenek moyang mereka itu sendiri. Topeng ditemukan di berbagai suku di dunia. Selain Indonesia, ada juga Afrika, Amerika Serikat, Amerika Utara, dan masih banyak lagi. Salah satunya yaitu suku Inuit yang ada di Amerika Utara. Kelompok pesisir barat laut yang memiliki tukang kayu yang sangat terampil sehingga dapat menciptakan topeng yang sangat kompleks. Nah, fungsi dari topeng itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fungsi teknomik, kemudian sosioteknik, dan juga idioteknik. Nah, yang pertama fungsi teknomik. Ini merupakan fungsi topeng praktis sebagai hiasan dinding di sebuah bangunan atau tempat tinggal. Yang kedua, fungsi sosioteknik hampir sama dengan yang pertama, yaitu dipasang di dinding rumah sebagai hiasan, namun bedanya
Kalau sosioteknik ini mencerminkan status si pemiliknya. Jadi poin tersebut terbuat dari bahan yang biasanya lebih mahal, seperti terbuat dari bahan emas maupun perak. Nah, yang ketiga, fungsi ideoteknik. Nah, kalau fungsi yang satu ini, topeng itu digunakan sebagai media kepercayaan seseorang. Nah, salah satunya seperti topeng Pusparira Raja Hayam Wuruk yang saat itu digunakan untuk memperingati 1000 hari wafatnya Ratu Gayatri. Nah, pada masa pemerintahan Majapahit, seni topeng ini menyebarlah itu sampai ke wilayah Bali, Melayu, Siam, bahkan Kamboja di beberapa lapisan masyarakat. Nah, topeng ini kemudian tak hanya digunakan sebagai hiasan saja, melainkan sebuah tarian. Nah, seni topeng ini pun semakin populerlah pada saat itu. Bahkan seni topeng juga sampai dijadikan sebuah pertunjukan keliling desa atau kota pada saat itu. Nah, biasanya pertunjukan topeng ini disebut sebagai topeng barangan. Nah, kemudian biasanya yang diarah atau dikeliling itu biasa mengambil salah satu cerita, potongan cerita gitu, seperti Andandi Lumut ataupun sejenisnya. Bahkan pada masa kedatangan Islam di Nusantara ini, seni topeng tidak musnah begitu saja. Bahkan raja, bangsawan ataupun para wali ini mengadopsi topeng sebagai sarana dakwah. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga yang mengadopsi topeng sebagai sarana dakwahnya, meskipun kadang sekedar untuk menyampaikan cerita rakyat. Topeng yang dulunya dipakai sebagai acara ritual, kemudian simbolik, sakral, kini menjadi sebuah sarana untuk hiburan bagi masyarakat. Nah, Sunan Kalijaga sendiri itu menggunakan seni topeng ini sebagai hiburan untuk masyarakat. Dalam adat Surakarta sendiri itu terdapat kurang lebih 9 karakter tokoh yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Di antara 9 tokoh tersebut yaitu ada Panji Kasatriyan, Candrakirana, kemudian Gunung Sari, Andoyo, Raton, Klana, Danawa, Benco, Tanun, dan Tembang. Kesembilan topeng tersebut itu mencerminkan karakter-karakter pada masanya. Seni topeng kemudian menjadi berkembang sesuai inovasi yang ada di masyarakat, baik karena kebutuhan maupun hiburan semata. Salah satunya yaitu menjadi sebuah tarian. Apakah saja macam-macamnya? Kita bahas. Yang pertama ada tari topeng. Nah, kalau ini itu ada banyak sekali macamnya. Dan yang kedua ini ada kesenian topeng monyet. Kalau ini itu biasanya menggunakan hewan monyet sebagai medianya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tari topeng. Nah, kalau tari topeng ini itu para penari biasanya menggunakan topeng di wajahnya untuk menciptakan suatu karakter tertentu. Nah, ini biasanya itu dulu digunakan sebagai media pada masa Hindu-Buddha. Ini digunakan sebagai pemujaan para dewa Hindu-Buddha. Nah, si penari itu menafsirkan tokoh yang dipakai topengnya tersebut. Nah, salah satu biasanya kisah yang diangkat dalam tari topeng tersebut itu adalah kisah Ramayana maupun Mahabharata dan masih banyak lagi. Di Indonesia biasanya terdapat suku Dayak itu yang menggunakan tari topeng hudok itu sebagai ritual. Kemudian selain itu ada juga topeng Malangan, Cirebon, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada topeng Malangan. Nah, kalau topeng Malangan ini itu berasal dari Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Malang. Nah, dahulu topeng Malangan ini itu ada sejak zaman Kerajaan Kediri. Biasanya yang dipentaskan adalah kisah Ramayana dan juga Mahabharata. Nah, seiring berkembangnya zaman,
Seni topeng Malangan ini yang dahulunya itu sebagai ritual, kini dipakai sebagai upacara penyambutan atau penerimaan tamu. Topeng Malangan ini memiliki ciri khas seperti terletak pada pemaknaan bentuk hidung, mata, bibir, warna topeng, maupun ukirannya. Untuk warna, topeng Malang ini biasanya memiliki 5 warna dasar, yaitu merah, putih, hijau, kuning, dan juga hitam, di mana masing-masing warna berfungsi sebagai simbol dan karakter topeng atau tokoh yang diperankan. Ukiran atau ragam hias pada topeng Malang biasanya berupa urna di bagian kening, melati, kantil, teratai jamang pada bagian dahi, dan irah-irahan atau tutup kepala yang memiliki sifat kebangsawanan. Selanjutnya ada topeng Cirebon. Nah, kalau topeng Cirebon ini itu terbuat dari kayu yang lunak sehingga masih mudah untuk dibentuk, namun tetap membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam pembuatannya. Nah, topeng Cirebon ini dahulu memang berkembang di Jawa Timur, namun seiring berkembangnya zaman, topeng tersebut kemudian menyebar hingga ke wilayah Cirebon. Bahkan digunakan oleh Sultan Gunung Jati untuk menyampaikan dakwahnya. Selanjutnya ada topeng Bali. Nah, kalau topeng yang satu ini biasanya digunakan di upacara keagamaan atau ritual adat di Bali. Untuk apa ini menggambarkan mayoritas agama Hindu di sana. Selanjutnya topeng reog. Nah, kalau topeng reog ini berasal dari wilayah Ponorogo. Topeng ireng ini juga tidak kalah populer karena kesenian ini itu berasal dari Jawa Tengah, di mana pertunjukan ini merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan lokal. Tarian ini disebut juga sebagai dayaan. Bentuk tari kreasi ini merupakan hasil dari metamorfosis kesenian Kubro Siswo. Nah, yang terakhir ada kesenian topeng monyet. Nah, kalau yang satu ini itu bukan manusia ya, melainkan seekor monyet yang sengaja melakukan atraksi-atraksi, terkadang menggunakan topeng yang dilakukan sesuai dengan instruksi dari si dalangnya tersebut. Biasanya monyet tersebut itu melakukan atraksi atau menari-nari dengan diiringi musik. Nah, di beberapa daerah juga topeng monyet ini juga digunakan sebagai tradisi. Namun di beberapa daerah lainnya juga topeng monyet ini digunakan sebagai sarana hiburan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sejarah mengenai kesenian topeng. Menarik juga ya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.